Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, ayo ngaku deh. Pasti hampir setiap hari hidup kita nggak bisa jauh dari media sosial kan? Bangun tidur langsung ngecek HP, buka WhatsApp, scroll Instagram, scroll TikTok, terus siangnya lagi makan sambil buka YouTube, atau lagi nugas pun kadang ke distract buat buka medsos kan? Nah, memang tidak bisa dipungkiri kalau media sosial hari ini bukan lagi sekedar aplikasi hiburan, melainkan media sosial sudah menjadi tempat orang untuk mencari informasi, mengekspresikan diri, bahkan membentuk cara pandang terhadap agama, moral, ataupun kehidupan. Nah, dari hal tersebut, teman-teman pernah kepikiran gak sih kalau misalkan media sosial begitu dekat dengan hidup kita, apakah ia bisa menjadi sebuah media untuk dakwah? Nah, di video kali ini aku ingin membahas tentang media sosial sebagai media dakwah, mulai dari pengertiannya, peluangnya, tantangannya, sampai bagaimana seorang muslim, khususnya mahasiswa ataupun generasi Z, bisa memanfaatkan media sosial bukan hanya untuk tempat eksis, tapi juga sebagai ruang untuk menyebarkan kebaikan. Nah, teman-teman, sebelum kita bicara lebih jauh nih, kita perlu paham dulu apa itu dakwah. Secara sederhana, dakwah dapat diartikan sebagai kegiatan mengajak kepada kebaikan dan juga mencegah kemungkaran. Selain itu, dampak juga dapat menyeru manusia agar lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara yang baik, bijak, dan penuh hikmah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surat An-Nahl ayat 125 yang berbunyi, "Serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pelajaran yang baik dan berdebatlah dengan mereka dengan cara yang lebih baik." Dari adanya ayat ini dapat menunjukkan bahwa dakwah itu bukan hanya sekedar menyampaikan agama, tetapi dakwah juga harus disampaikan dengan cara yang baik, penuh hikmah, tidak kasar, tidak merendahkan, dan juga tidak memaksa. Dalam konteks media sosial itu pada dasarnya adalah alat komunikasi, di mana media sosial memungkinkan pesan tersebar dengan cepat, luas, dan juga interaktif. Mungkin dulu itu dakwah identiknya dengan ceramah di masjid, majelis taklim, ataupun pengajian tatap muka. Nah, tapi seiring dengan berkembangnya teknologi dan juga adanya media sosial, dakwah juga bisa hadir melalui video pendek di TikTok, Reels di Instagram, edukasi di YouTube, ataupun podcast. Nah, artinya esensi dari dakwah itu tetap sama, tetapi hanya perantara ataupun medianya yang berkembang mengikuti zaman. Nah, mungkin teman-teman berpikir kalau mengapa sih media sosial itu sangat relevan sebagai media dakwah. Jadi teman-teman, ada beberapa alasan kenapa media sosial sangat potensial untuk digunakan sebagai media dakwah. Yang pertama itu karena media sosial dapat menjangkau lebih banyak orang dengan berbagai macam background, seperti usia, jenis kelamin, hingga generasi. Terlebih, generasi muda atau generasi Z yang lebih banyak menghabiskan waktu di ruang digital. Yang kedua, media sosial punya jangkauan yang sangat luas. Satu konten saja bisa ditonton oleh ribuan, bahkan jutaan orang tanpa dibatasi ruang dan juga waktu. Yang ketiga, media sosial dapat memudahkan penyampaian dakwah dalam bentuk yang lebih dekat dengan generasi sekarang. Dakwah dalam media sosial bentuknya tidak harus formal. Ia bisa saja dikemas menjadi video singkat seperti Reels di Instagram, TikTok, ataupun YouTube Short, dan juga podcast santai, seperti video yang sedang kalian tonton ini. Jadi, selama isinya benar, penyampaiannya baik, dan juga tujuannya untuk mengajak kepada kebaikan, maka media sosial itu bisa menjadi sarana dakwah yang lebih efektif. Selain itu, selama digunakan dengan benar, terdapat banyak manfaat dari media sosial sebagai media dakwah loh. Yang pertama, dapat memperluas akses terhadap ilmu agama. Kedua, dapat menjadi pengingat harian kita. Yang ketiga, kita bisa saling terhubung dengan orang-orang yang memiliki semangat belajar agama yang sama. Dan yang keempat, dakwah dari media sosial juga dapat menjadi amal jariah kita secara digital loh. Nah, teman-teman, jadi dari pembahasan ini kita dapat melihat bahwa media sosial memang bisa menjadi media dakwah yang sangat potensial.
Media sosial terbukti mampu untuk menjangkau banyak orang dan juga menyebarkan ilmu secara cepat. Namun, perlu diingat juga bahwa potensi besar tersebut harus dibersamai dengan tanggung jawab yang besar juga. Karena dakwah di media sosial bukan sekedar membuat konten agama, melainkan soal cara untuk menyampaikan kebaikan dengan ilmu, adab, kejujuran, dan juga ketulusan. Nah, pertanyaannya bukan lagi apakah kita punya media sosial atau tidak, namun pertanyaannya adalah apakah kita menggunakan media sosial tersebut dengan baik? Apakah media sosial tersebut hanya menjadi tempat hiburan tanpa arah, tempat pamer dan saling menjatuhkan, atau justru malah menjadi ruang untuk menebar manfaat, menenangkan hati, mengingatkan kita pada Allah, dan juga mengajak pada kebaikan? Hal tersebut harus kembali kepada diri kita sendiri. Kita harus mempertanyakan apakah media sosial yang kita punya akan digunakan untuk menyebarkan kebaikan ataupun keburukan. Karena bisa jadi dengan satu postingan kebaikan yang kita anggap sederhana justru dapat menjadi penguat dan juga membantu bagi orang yang sedang membutuhkan. Dan bisa jadi dari hal yang sederhana tersebut Allah Subhanahu wa taala dapat tumbuhkan pahala yang terus mengalir bagi kita. Nah, teman-teman semua, dari adanya video ini, aku berharap dapat menjadi pesan bahwa semoga kita semua bisa menjadi pengguna media sosial yang bukan hanya aktif, tetapi juga bermanfaat. Selain itu, aku harap kita bukan hanya pandai berbicara, namun juga bijak dalam menyebarkan pesan. Mungkin itu saja pesan dan juga pengingat singkat dari aku. Semoga kita semua selalu diberi keberkahan dan juga perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.